Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang ekstraksi fitokimia. Di sini ada anggotanya itu Aib Saifuddin, Ana Febrianti, Amalia Sukmajati, Ayu Yuliandari, Ananda Sulistiani, dan Aida Nur Anik. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk memperoleh senyawa organik yang berkhasiat, kita perlu mengisolasinya dari tumbuhan dengan cara melakukan ekstraksi, dilanjutkan fraksinasi, pemurnian, kemudian pencirian atau karakterisasi isolat. Metode pemisahan zat dari bahan alam yang akan digunakan dilakukan dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan bergantung pada tekstur dan kandungan air dari bahan tumbuhan yang akan diekstraksi. Kemudian ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut atau proses penyarian senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa secara selektif dari campurannya. Prinsip ekstraksi, yaitu melarutkan komponen yang berada dalam campuran dalam simplisia secara selektif menggunakan pelarut yang sesuai, yaitu pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang sesuai atau sama antara pelarut dan zat terlarut. Contoh senyawa organik yang tidak larut dalam air bisa dipisahkan dengan memisahkannya dari campuran air dengan mengekstraksinya ke pelarut organik yang tidak larut dalam air. Pada ekstraksi, pelarut harus mampu berdifusi dan untuk selanjutnya senyawa aktif juga harus cukup larut dalam pelarutnya, sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dan pelarut. Kecepatan untuk kesetimbangan bergantung pada pH, suhu, ukuran partikel, dan gerakan partikel. Ekstraksi bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik-menarik intermolekul atau intermolecular force atas adanya gaya dipol-dipol. Selanjutnya ada tahap ekstraksi dan hal yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terdapat 3 tahap dalam proses ekstraksi. Yang pertama, tahap pertama adalah penetrasian pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel. Tahap kedua adalah adanya disolusi pelarut ke dalam sel. Tahap ketiga adalah adanya difusi dari bahan yang terekstraksi keluar sel. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah simplisia yang akan diekstraksi, jumlah ini akan digunakan untuk perhitungan dosis, kemudian derajat kehalusan dari simplisianya, lalu jenis pelarut yang digunakan, suhu, lama penyarian, contoh Decoctum menurut Farmakope Belanda edisi 5, 30 menit, pada edisi itu 5 sama dengan infus, hasil sama. Selanjutnya ada proses ekstraksi. Selanjutnya ada pengaruh pelarut dalam ekstraksi. Dalam proses ekstraksi, peranan pelarut sangat penting sehingga terdapat beberapa kriteria dalam memilih pelarut. Kriteria yang paling penting pada pelarut adalah kepolarannya. Untuk senyawa yang bersifat polar, maka pelarutnya yang polar. Begitu juga sebaliknya untuk senyawa yang nonpolar. Pelarutnya nonpolar. Berikut adalah urutan pelarut mulai dari yang nonpolar sampai yang polar. Dimulai dari N-heksana, N-heptana, sikloheksana, asam asetat, piridina, asetonitril, DMF, DMSO, lalu air. Pada proses ekstraksi, terdapat urutan pelarut yang digunakan. Dimulai dari menggunakan pelarut nonpolar, contohnya N-heksana, kemudian menengah ada diklorometana, dan terakhir polar yaitu etanol dan metanol. Penggunaan pelarut untuk ekstraksi yaitu pelarut tunggal dan pelarut campuran. Di sini ada metode ekstraksi pertama, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Yang pertama pelarut polar, contohnya air. Pelarut semipolar, contohnya etil asetat, aseton, kloroform. Pelarut nonpolar ada N-heksana, ether. Pelarut polar dan nonpolar
ada metanol, etanol, asam asetat. Kemudian destilasi uap, dan lainnya itu ada ekstraksi berkesinambungan, ekstraksi dengan gas superkritis, ekstraksi dengan ultrasonik, ekstraksi dengan tenaga listrik. Selanjutnya ada ekstraksi, cara panas dan dingin. Yang pertama ada cara dingin, terdiri atas maserasi dan perkolasi. Yang kedua ada cara pemanasan, yang terdiri dari dekontum, pelarut air dengan suhu 90-95 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu ada infusum, di mana pelarut air dengan suhu 90-95 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga ada reflux, metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan atau destilasi. Bahan simplisia yang direndam dengan solvent air langsung dipanasi. Ada sokletasi, di mana hampir sama dengan reflux, hanya suhunya lebih rendah. Yang kelima ada kok, simplisia yang direbus langsung dengan solvent air. Air rebusan langsung digunakan atau air dan ampasnya langsung digunakan. Yang keenam ada seduhan. Simplisia direndam dengan air mendidih selama 5-10 menit seperti teh celup. Metode ekstraksi menggunakan pelarut. Yang pertama ada maserasi. Metode, proses, atau metode yang sederhana yaitu dengan menggunakan pelarut dan pengadukan beberapa kali dengan suhu kamar atau digesti. Gesti adalah pengadukan kontinu atau maserasi kinetik pada suhu antara 40-50 derajat. Kedua, ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan perkolator tersaring sempurna dengan pelarut pada bahan yang akan diekstrak. Lalu ada infus. Infus merupakan ekstraksi dengan menggunakan air sebagai pelarut pada proses pemanasan. Jangan menggunakan api langsung. Dekok adalah sama dengan proses infus, hanya saja dilakukan pada waktu yang lebih lama. Umumnya kadarnya itu 10%. Skala bahan penentuan jenis peralatan. 4. Sokletasi. Sokletasi merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru dengan bantuan alat khusus serta pengadukan yang cara berkelanjutan. Keterangannya dijelaskan di ekstraksi berdasarkan fase padat dan cair. Kelima ada reflux. Reflux itu ekstraksi yang dilakukan dengan cara pemanasan hingga mencapai titik didih tertentu. Yang keenam ada destilasi uap yang merupakan ekstraksi yang dilakukan dengan cara melakukan penguapan. Maserasi yang pertama, maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik. Dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Lalu ada pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut itu untuk proses maserasi yang akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. Secara umum, pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dapat melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder. Prinsip maserasi. Yang pertama, pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Yang kedua itu zat aktif akan larut dan karena ada perbedaan konsentrasi antara terlarutnya zat aktif di dalam sel dan di luar sel. Yang ketiga, maka larutan yang lebih pekat akan didesak keluar terjadinya secara berulang-ulang sampai tercapai kesetimbangan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel. Lalu ada maserasi tahap yang kedua, di mana ekstraksinya sederhana, dapat menggunakan bermacam-macam pelarut. Setelah disaring, sisanya dapat dimaserasikan kembali. Kalau perlu dengan pengempesan atau diperas, lalu dibandingkan dengan perkolasi waktu lebih cepat, dan digunakan terutamanya untuk senyawa yang kandungannya besar, seperti senyawa bioaktif konsentrasi besar, penyaringan kurang sempurna.
Selanjutnya yang kedua ada perkolasi. Perkolasi merupakan proses ekstraksi dingin dengan mengalirkan pelarut secara kontinu dalam waktu tertentu. Selanjutnya diuapkan dengan rotavaporator. Penyaringan berkesinambungan sampai sempurna. Bahan dikumpulkan dalam wadah yang sesuai. Bila keran dibuka akan menetes. Tetesannya dapat diatur kecepatannya. Keuntungan tidak memerlukan langkah tambahan untuk menyaring bahan, dibanding dengan reflux tidak memerlukan pemanasan. Ekstraksinya lama. Yang ketiga ada infusa. Melakukan penyeduhan dalam panci infusa menggunakan pelarut air. Pemanasan tidak langsung, kalau suhunya 90 derajat Celcius itu selama 15 menit. Kadar umumnya yaitu 10%. Air yang menguap dapat ditambah, cocok untuk senyawa yang tahap pemanasan. Untuk penelitian penggunaan cocok seperti pemakaian jamu di masyarakat. Untuk dibuat ekstrak kering waktu penguapan lama. Yang keempat ada reflux. Reflux merupakan metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan atau destilasi. Bahan simplisia direndam dalam solvent air, langsung dipanasi. Bahan selalu kontak dengan cairan pelarut. Dapat digunakan untuk bermacam-macam pelarut. Cocok untuk senyawa aktif yang tahan dengan pemanasan. Dapat terjadi degradasi termal. Dengan panas penyarian menjadi lebih cepat dan tidak perlu dilakukan pengadukan. Metode destilasi uap dan enfleurage. B. Destilasi uap. Prinsip destilasi uap, proses pemisahan yang didasarkan karena adanya perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang dipisahkan. Pada destilasi uap, pemisahan campuran terjadi pada temperatur yang lebih rendah dari titik didih normal komponen-komponennya. Ada dua cara dalam teknik ini. Yang pertama, menghembuskan uap secara kontinu di atas campuran yang sedang diuapkan. Yang kedua, mendidihkan senyawa yang dipisahkan dengan pelarut. Kelebihannya, kemurnian minyak yang diperoleh tinggi. Enfleurage. Metode ini sering digunakan dalam industri pewangi untuk mendapatkan minyak atsiri dari bunga. Caranya, minyak disebar di lapisan tipis pada pelat kaca dan bunga yang akan diekstraksi ditempatkan di pelat tersebut. Minyak esensial dalam bunga secara bertahap larut dalam lapisan minyak. Sisa bunga dapat dihilangkan secara mekanis. Kelebihannya, menghindari penggunaan panas agar tidak merusak bahan. Kelemahannya, minyak atsiri yang diperoleh tidak murni. A. Ekstraksi berdasarkan energi. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara dingin, pengocokan, maserasi, dan perkolasi, dan dengan cara panas, yaitu reflux, soclage, destilasi, infusa, dan dekokta. Perbedaan, cara panas adalah bahan-bahan yang tahan terhadap panas, sehingga untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas, sebaiknya dengan cara dingin. Keuntungan dengan cara panas adalah bahwa prosesnya dapat berjalan menjadi lebih cepat karena adanya pemanasan dapat memperbesar kelarutan. B. Ekstraksi berdasarkan fase dan waktu kontak. 1. Berdasarkan bentuk fasenya, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair padat, pelarutnya berupa cairan, sementara zat yang diekstraksi berupa padatan. B. Ekstraksi cair-cair, yaitu pelarutnya berupa cairan, dan zat yang diekstraknya juga berupa cairan. Di sini dapat muncul dua kemungkinan, keduanya bisa saling bercampur atau keduanya saling tidak bercampur. Untuk yang dapat saling bercampur, metodenya biasanya dengan cara dialisis dan osmosis. Sementara untuk yang saling tidak bercampur, ekstraksi di awalnya dilakukan dengan cara pengocokan. Nomor 2. Berdasarkan waktu kontaknya, metode ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi sederhana, ekstraksi bertahap,
atau batch, dan ekstraksi sinambung atau kontinu. Ekstraksi padat cair berdasarkan fase. Ekstraksi soklet yaitu ekstraksi antara padat dan cair yang digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Dapat digunakan untuk senyawa yang tahan pemanasan, di mana senyawa dengan kelarutan yang rendah akan mengkristal. Material banyak perlu pemanasan berlebih. Bila menggunakan campuran berbeda, titik didihnya cairan yang menguap dan di labu konsentrasi berbeda. Untuk diverting atau ingin ekstraksi sampai habis. Langkah-langkah ekstraksi cair pada cair yaitu pencampuran pelarut dan bahan-bahan yang diekstrak lalu dipisahkan dengan beberapa fase. Prinsip kerja dari ekstraksi soklet. Sokletasi hampir sama dengan reflux, hanya suhunya lebih rendah. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru dari proses penguapan dan kondensasi sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendinginan kembali. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara ekstraksi soklet ditempatkan dalam timbel yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa. Cairan pelarut dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap ke atas dan dikondensasikan oleh kondensor menjadi molekul-molekul cairan yang jatuh ke dalam timbel menyaring zat aktif di dalam sampel, dan jika cairan terlarut telah mencapai permukaan sipon arm, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi atau juga disebut satu siklus ekstraksi. Di sini ada gambar instrumen dalam ekstraksi soklet. Dapat dilihat gambarnya. Lalu ada keuntungan dan kerugian ekstraksi soklet. Keuntungan pertama dapat digunakan dalam skala besar. Yang kedua, keamanan kerja dengan alat ini lebih tinggi. Ketiga, lebih efisien tenaga karena tinggal menunggu hasil dari proses sirkulasi. Yang keempat, pelarut dapat diperoleh kembali setelah proses ekstraksi selesai, sehingga dapat digunakan kembali. Kemurnian tinggi karena susunan alat menyebabkan proses berjalan efektif dan beberapa pengotor. Kerugian. Pertama, karena menggunakan pemanasan senyawa labil atau terbentuk senyawa baru. 2. Senyawa dengan kelarutan rendah akan mengkristal. 3. Apabila material banyak, pelarut banyak perlu pemanasan berlebih. 4. Bila menggunakan campuran azeotropik yang menguap dan ada di labu berbeda. Ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain. Sering disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut, di mana pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan. Melibatkan distribusi dari solut di antara dua pelarut yang immiscible atau tidak bercampur satu sama lain. Biasanya, salah satu pelarut adalah air dan yang lain adalah pelarut organik yang kurang polar dibanding air, seperti dietil eter, etil asetat, heksan, atau diklorometan. Selanjutnya, proses pemisahan dilakukan dalam corong pemisah dengan jalan pengocokan beberapa kali. Partisi zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak dapat campur atau immiscible. Ekstraksi pelarut umum digunakan untuk memisahkan sejumlah gugus yang diinginkan dari campuran sehingga diperoleh senyawa murni yang diinginkan. Mengekstraksi gugus atau senyawa pengganggu dalam campuran sehingga diperoleh sampel yang siap dianalisis secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diperhatikan pada pemilihan jenis pelarut yaitu pembanding distribusi tinggi untuk gugus yang bersangkutan dan pembanding distribusi rendah untuk gugus pengotor lainnya.
Selanjutnya, kelarutan rendah dalam air, kekentalan rendah dan tidak membentuk emulsi dengan air, tidak mudah terbakar dan tidak bersifat racun, dan mudah melepas kembali gugus yang terlarut di dalamnya untuk keperluan analisa lebih lanjut. Di samping itu ada alat corong pisah untuk ekstraksi cair-cair. Penerapan dilakukan ekstraksi. Ekstraksi banyak digunakan sebagai komplementer atau tambahan di samping destilasi. Ekstraksi diperlukan terutama bila proses destilasi akan membutuhkan panas dalam jumlah terlalu besar. Contohnya bila volatilasi relatif mendekati 1. Kedua, bila kita ingin menghindari pemanasan terhadap suatu zat. Yang ketiga, bila komponen yang hendak dipisahkan sangat berbeda sifat-sifatnya dari kelarutannya. Teknologi ekstraksi ada maserasi dinamis dan statis, yang merupakan cara yang paling sederhana, tinggal menuangkan pelarut ke dalam simplisia, prosedur untuk pembuatan tinktur dan ekstrak khusus. Kelemahan metode ini tidak pernah dapat mengeluarkan zat aktif secara sempurna dari simplisia. Untuk mengatasi kelemahannya, ampas disentrifugasi atau dilakukan pemerasan. Yang kedua, ekstraksi secara perkolasi sederhana dan berkesinambungan. Tujuannya untuk menarik bahan berkhasiat secara total. Bahan berkhasiat ditarik sampai habis menggunakan pelarut segar. Proses memakan waktu yang lama dan biaya mahal karena pelarut digunakan cukup banyak. Parameter perkolasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan pelarut solut. Yang kedua, kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk menghasilkan ekstraksi pertama dalam skala ekonomi memadai. Yang ketiga, kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk mengecerkan secara sempurna kuantitas solut yang tertahan oleh ampas dari ekstraksi pertama. 4. Penggunaan perkolator lebih dari 1 dapat mengurangi biaya dan hasil perkolasi yang masih belum jenuh digunakan untuk perkolasi unit selanjutnya. Prinsip ini menggunakan tahap pendahuluan pengembangan continuous counter current. Penghilang pelarut setelah dilakukan penyarian menggunakan pelarut, kemudian pelarut perlu untuk dihilangkan. Biasanya penghilangan pelarut ini menggunakan evaporator. Untuk pelarut air bisa menggunakan metode freeze drying, sehingga apabila terdapat pelarut organiknya, perlu dihilangkan terlebih dahulu, baru bisa menggunakan metode freeze drying untuk pelarut airnya. Pemurnian ekstrak dengan cara fisika, yakni pemisahan bahan asing atau tidak dikehendaki, misalnya sisa simplisia atau bahan lain yang akan mengganggu dalam proses. Tekniknya dengan penyaringan, pemisahan dengan sentrifugasi, dan dekanter. Kedua itu ada cara fisiko-kimia dengan teknik absorpsi dengan mempertimbangkan sifat fisiko-kimia bahan sorban dan adsorban, luas permukaan adsorban, suhu, dan konsentrasi zat terlarut. Yang ketiga itu ada cara penukaran ion dengan digunakan terutama untuk isolasi bahan aktif secara terbatas untuk menghilangkan terutama polifenol. Penukaran ion digunakan berbasis polistiren, di mana itu SO3H+, penukaran kation asam kuat, COOH+, penukaran kation asam lemah, CH2N plus CH3, 3Cl-, penukaran kation basa kuat, dan CH2NH2 plus Cl- penukaran kation basa lemah. Pemekatan ekstrak dipekatkan secara parsial atau secara total, tergantung tujuan pembuatannya.
dipekatkan secara parsial atau ekstrasi menggunakan pelarut yang sesuai dikonversi menjadi ekstrak yang dimurnikan. Dipekatkan secara parsial atau ekstrasi menggunakan pelarut terpilih untuk isolasi bahan aktif tertentu. Diekstrasi secara langsung atau tanpa pemakatan untuk isolasi produk tertentu. Pengeringan ekstrak, tahapan setelah ekstrasi, kemudian pemakatan baik parsial dan total, yakni pemakatan Selanjutnya ada pengeringan ekstrak. Tahapan setelah ekstraksi kemudian pemakatan baik parsial dan total yakni pemakatan, di mana ekstrak kering lebih mudah digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Peralatannya itu yang pertama ada pengeringan vakum dingin, freezer dryer untuk produk yang termolabil. Yang kedua itu ada pengering lajur, bulk dryer dengan aliran udara panas. Yang ketiga itu ada atomizer atau pengering semprot. Yang keempat itu ada pengering lainnya, vacuum bed argon, roll argon, freeze argon, dan microwave dryer. Beberapa istilah ekstraksi. Yang pertama itu ada tintura, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi, atau etanol sebagai konsentrasi. Satu bagian simplisia disari dengan 2-10 bagian menstrum. Yang kedua itu ada ekstrak cair. Berbeda dengan tinktura, ekstrak ini lebih kental sesuai ketentuan farmakope. Yang ketiga itu ada ekstrak encer. Dibuat seperti ekstrak cair, hanya terdapat perbedaan antara konsentrasi simplisia yang disari dengan konsentrasi akhir ekstrak. Yang keempat itu ada ekstrak kental. Viskositas kental pada suhu kamar, apabila hangat tidak terbentuk cairan. Berasal dari ekstrak cair yang diuapkan atau bisa ditambahkan bahan lain yang inert, misalnya dekstrin, laktosa, dan lain-lain. Yang kelima itu ada ekstrak kering, berasal dari ekstrak cair yang dipekatkan dan dikeringkan. Yang keenam ada ekstrak minyak, dibuat dengan mensuspensikan simplisia, beberapa perbandingan dan derajat halus tertentu dan dalam minyak. Yang ketujuh itu ada oleoresin, merupakan sediaan yang dibuat dengan cara ekstraksi bahan oleoresin dengan pelarut yang sama seperti etanol dan etil asetat. Stabilitas ekstrak dan uji stabilitas. Stabilisasi adalah upaya untuk menjamin agar kualitas atau stabilitas tetap terjaga. Stabilitas merupakan suatu keadaan tidak terganggu atau terurai akibat pengaruh fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Uji stabilitas itu yang pertama ada fisika, menentukan indeks bias, pengukuran kekeruhan, dan lain-lain. Yang kedua ada kimia, penentuan satu atau lebih konstituen. Yang ketiga ada biologi dan mikrobiologi, penentuan bakteri, dan sebagainya. Ekstraksi cair-cair. Dalam suatu reaksi organik akan didapatkan produk organik yang diinginkan terlarut dalam suatu campuran air yang mengandung zat-zat organik sebagai produknya. Cara memisahkannya adalah menambahkan pelarut organik yang kurang polar sehingga zat organik akan terlarut di dalam air sebagai garam atau lapisan bawah, sedangkan zat organik yang kita perlukan ada di bagian atas organis layer. Bisa dipisahkan lapisan air dengan membuka keran dan membiarkan lapisan air keluar. Senyawa organik bahan alam bisa dipisahkan dengan menggunakan pelarut petroleum, ether, kloroprom, etil asetat, atau metanol. Lipid material. Contohnya itu ada lilin, asam lemak, sterol, karoten, dan terpen. Bisa diekstrak dengan pelarut non-polar seperti petroleum, ether, sedangkan zat yang lebih polar seperti alkaloid dan glikosida menggunakan metanol atau air panas. Contoh-contoh ekstraksi. Dalam pembuatan teh dilakukan pencampuran antara daun teh dengan air sebagai pelarut dalam temperatur yang tinggi,
Sehingga hasilnya kita bisa mengekstrak senyawa tanin, polifenol, teobromin, dan kafein yang memberikan warna coklat kemerah-merahan pada teh. Pada pembuatan kopi jamu, ekstraksi yang agak lebih rumit daripada itu yaitu dalam pembuatan jamu bubuk. Dalam membuat jamu bubuk, yang dilakukan yaitu daun tanaman yang akan dijadikan sebagai jamu direbus dahulu dengan air. Dalam proses ini, senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh akan terlarut dalam air. Setelah itu, serat daun dari campuran dipisahkan, selanjutnya diambil air sari jamunya. Kemudian air tersebut akan dikeringkan dan jadilah bubuk jamu. Pengambilan senyawa relatif murni seperti benzena, toluen, dan silen dari reformat yang dihasilkan secara katalitis dan pada industri. Produk asam asetat anhidrat yang terus selanjutnya pemurnian penisilin dari senyawa lain sebagai hasil fermentasi yang sangat kompleks. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.